Anjarku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi
Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami diberkati dengan tubuh yang sehat. Ketika kami bangun di pagi hari, Engkau berkenan Tuhan. Engkau berkenan dan memanggil kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Dan kami dapat memanggil Engkau ya Abah, ya Bapa. Terima kasih buat kekudusan-Mu yang Engkau izinkan kami untuk menikmati Bapa. Terima kasih Engkau yang memerintah, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Kami minta apa saja Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa di surga. Kami boleh lebih lagi mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kami rindu untuk mengasihi Engkau lebih dalam lagi dan menikmati firman-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur. Kami mau buka hati kami untuk dididik, ditegur, diingatkan oleh firman. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, latihlah dirinya beribadah dan tinggallah di dalam Dia, dan Dia ada di dalam engkau, maka minta apa saja akan Dia berikan kepadamu. Saudara, ikuti kehendak Tuhan dan belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Bahkan saudara, kita belajar untuk menundukkan diri di bawah kemahakuasaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, biarlah hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Nah, saudara, kita ini orang-orang yang diperintah oleh damai sejahtera Tuhan. Bukan sekedar Tuhan memerintah di dalam kehidupan kita sebagai raja, tetapi di bumi ini Tuhan mempercayakan pemerintah dan penguasa itu ada di atas kita. Kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, saudara. Karena kalau kita mengatur diri kita sendiri, kadang manusia itu egois. Semua orang punya keinginan, semua orang punya maunya. Kalau mereka mengatur diri sendiri, bumi ini akan kacau. Tapi Tuhan mempercayakan pemerintah dan penguasa untuk mendidik kita, mengatur kita dalam aturan-aturan dan ketetapan dan belajar kita untuk tunduk. Bagaimana kita dapat tunduk kepada Tuhan yang tidak dapat kita lihat jikalau kita tidak belajar tunduk kepada pemerintah yang dilihat oleh mata? Saudara, kenapa Tuhan memberikan pemerintah di dalam kehidupan kita? Sebab di bumi ini harus ada yang mengatur. Karena janji Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 27, Tuhan menyuruh kita untuk menaklukkan bumi ini, memerintah bersama-sama dengan Dia, dan ada yang diatur. Nah, kalau kita sendiri tidak mau diatur oleh yang berkuasa, maka kita tidak mungkin dapat diatur oleh yang maha kuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, ada lampu merah, kuning, hijau. Itu diberikan untuk suatu alasan, supaya terjadi ketertiban, keamanan, keselamatan di dalam jalan raya. Apa jadinya saudara di tengah-tengah kemacetan traffic jam saudara, kemudian ada lampu merah menyala dan semua orang mengklakson dan ingin buru-buru, ingin cepat-cepat, pasti akan terjadi kecelakaan. Di saat harusnya lampu kuning engkau berhenti untuk menanti supaya engkau tidak melewati lampu merah kemudian mengalami kecelakaan, engkau jalan, akhirnya mengalami kecelakaan. Di saat lampu hijau, justru engkau berhenti, akhirnya terjadi kemacetan dan lain sebagainya. Saudara, pemerintah diberikan Tuhan untuk mengatur kehidupan di bumi ini supaya terjadi ketertiban, supaya terjadi keteraturan. Bahkan ada hal-hal yang bayar pajak kita harus bayar, ya, denda-denda kita harus bayar. Semuanya untuk ketertiban dari pajak saudara, maka bumi ini dapat diatur dan kemudian pembangunan itu bisa terjadi. Mari saudara, kita belajar menundukkan diri, bukan hanya sekedar menundukkan diri kepada hati nurani, bukan hanya sekedar menundukkan diri kepada firman Tuhan, tetapi kita belajar menundukkan diri kepada pemimpin yang dapat dilihat oleh mata. Sebab dengan kita belajar menundukkan diri kepada pemerintah, pemimpin, penguasa yang dapat dilihat oleh mata, kita tentunya sedang melatih diri bahwa kita mau dididik untuk tunduk kepada pemerintah dan penguasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memerintah dalam kehidupan umat-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati, tidak kebetulan ketika Tuhan berbicara soal pemerintahan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang sukar. Semua orang ingin melakukan apa yang diinginkan hatinya. Semua orang egois, cenderung mengikuti apa yang dia mau. Tapi Tuhan mau mendidik kita untuk satu didikan dalam kekekalan, belajar untuk tunduk, belajar untuk diperintah, belajar untuk menerima kekuasaan dari tempat yang tinggi, apalagi dari tempat yang maha tinggi. Dengan demikian,
Kita juga akan menjadi orang-orang yang memerintah bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 15-22. Saya memberi judul hormati pemerintah sebagai hamba Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Saudara, beberapa pasal terakhir ini, beberapa perikop yang terakhir ini kita melihat bahwa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang terkenal, orang-orang yang populer di masa itu, orang-orang yang memiliki kedudukan pada waktu itu, mereka ingin menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Dengan harapan, dengan Yesus salah menjawab, mereka dapat menjerat Yesus kemudian menghukum dia. Tapi saudara, Yesus adalah Tuhan. Dia tidak mungkin dikuasai oleh orang-orang yang berhati jahat. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Mereka berkata seperti ini, tetapi justru dengan perkataan mereka, mereka seolah-olah mereka yang mencari muka, saudara. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Mereka mungkin menduga atau setidaknya mereka berharap bahwa Yesus akan menghujat pemerintah. Dengan demikian mereka dapat menjerat Yesus dengan perkataan itu. Tetapi sesungguhnya bukan sekedar Yesus itu bijaksana, tetapi itu yang dia ajarkan. Bahwa apa yang diberikan kepada Kaisar, engkau berikan kepada Kaisar. Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, kamu berikan kepada Allah. Saudara, kita adalah makhluk duniawi juga makhluk sorgawi. Kita ada di bumi, menginjakan kaki di bumi, kita harus tahu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, firman Tuhan juga katakan, di situ di mana telapak kakimu dipijakan, di situ engkau akan menguasai tempat itu dengan otoritas ilahian daripada Tuhan. Tetapi dimanapun engkau berpijak, ada kewajiban yang harus kamu lakukan terhadap pemerintah di dalam negeri ini. Dalam hal ini, saudara, menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, kita tidak menjadi orang yang otoriter, baik dengan perkataan, baik di dalam pengenalan akan firman, baik di dalam sikap perbuatan. Bukan berarti kita sebagai anak-anak Tuhan lalu kita tidak bayar pajak. Bukan berarti kita sebagai anak-anak Tuhan kita punya kewenangan untuk melanggar lalu lintas. Bukan berarti kita sebagai anak-anak kerajaan lalu kita tidak menghormati pemerintah. Tapi sebaliknya, ada aturan-aturan main untuk bagaimana kita hidup di dunia ini. Orang-orang Farisi berunding untuk menjerat Yesus. Mereka pikir sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang punya otoritas, mereka pikir bahwa Yesus akan semena-mena terhadap pemerintahan di bumi. Padahal sikap Yesus adalah menghormati pemerintahan yang Tuhan izinkan ada di muka bumi ini. Kalau mereka tidak tunduk kepada perintah Allah, pemerintah itu tidak tunduk kepada firman Allah, itulah bagian mereka. Mereka sendiri akan mengalami kebinasaan kalau tidak tunduk kepada pemerintah. Tetapi ketika mereka menjadi pemerintah sebagai hamba Allah, mereka juga itu ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur segala sesuatu di wilayah yang mereka pimpin. Tuhan mengajarkan kepada kita, saudara, jadi anak Tuhan, tetap taat kepada pemerintah. Bayar pajak, ya. Bayar pajak, saudara. Pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak jual beli, pajak usaha, pajak pertambahan nilai, pajak-pajak yang diatur pemerintah itu punya tujuan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Bukankah di dalam Yeremia 29 ayat 7 berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku membuang kamu." Saudara, kota itu perlu diusahakan kesejahteraannya. Melalui siapa? Melalui pemerintah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan mengusahakan kesejahteraan kota. Tidak hanya sekedar berdoa. Tidak hanya sekedar membaca firman.
tidak hanya sekedar menjadi hamba Tuhan, tetapi menjadi hamba Allah di tengah-tengah pemerintahan. Itulah upaya-upaya untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Ada beberapa hamba Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan. Mereka adalah nabi-nabinya Tuhan, ya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Raja Yosafat, Raja Yoas, Raja Daud. Saudara, mereka adalah pemerintah-pemerintah. Bahkan saudara, anak-anak Tuhan akan diangkat Tuhan untuk berdiri di hadapan para raja, untuk mempermalukan musuh-musuh mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika menjadi seorang pemerintah, kita bisa memilih untuk menjadi pemerintah yang baik atau menjadi pemerintah yang bengis. Raja Israel, tidak semua mereka adalah pemerintah yang takut akan Tuhan, sekalipun negara ini adalah negara bangsa pilihan Tuhan. Israel. Raja pertama Israel, Raja Saul. Raja kedua Israel itu Ishiboset. Lalu raja ketiga Israel itu Raja Daud. Raja keempat Israel, Raja Salomo. Raja kelima Israel itu ada Yerobeam dan Rehabeam. Dari Rehabeam ini anak dari Salomo, turunlah raja-raja Yehuda. Dari Yerobeam ini Raja Israel, turunlah raja-raja yang bengis. Hanya 1-2 raja-raja yang takut akan Tuhan. Raja-raja yang bergerak di bawah tuntunan dari Yahweh. Tetapi raja-raja di bawah pemerintahan Israel, ya, kerajaan utara ini saudara, ada Raja Ahab, ada Ratu Isabel, itu semuanya raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Saudara, memang ada raja yang takut akan Tuhan, ada raja yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi apapun itu saudara, kita perlu mendoakan pemerintah-pemerintah yang berkuasa. Nah, hari-hari ini presiden terpilih, tidak ada yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan percayakan di tengah-tengah kita. Kalau saudara melihat kekurangan dari presiden terpilih ini, ada aja kekurangan. Tapi tugas kita adalah mendoakan. Tugas kita adalah mengharapkan yang terbaik dari presiden yang terpilih ini. Kiranya Tuhan berperkara dan Tuhan menjadikan kehendaknya di surga terjadi di bumi. Saudara, mari kita menghormati pemerintah. Dan mungkin engkau juga adalah pemerintah. Maka kita harus mengambil sikap berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita tahu bagaimana menjadi seorang pemerintah. Kadang-kala kita perlu terjun di dalam dunia pemerintahan. Bahwa tidak mudah untuk memerintah sebagai pemerintahan di bumi. Dan saudara, kalau tidak mudah untuk memerintah di bumi, bagaimana kita memerintah di surga? Nah, kita harus belajar. Ada regulasi, ada aturan, ada pajak yang harus dibayar, ada ketentuan, ada hikmat kebijaksanaan, ada kebijakan-kebijakan yang sulit untuk diambil. Nah, saudaraku yang diberkati, tadi disebutkan ada kaum Herodian. Orang-orang Herodian, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka." Jadi orang-orang Farisi ini seperti memprovokasi murid-murid dan orang-orang Herodian, seperti memanfaatkan mereka untuk bertanya kepada Yesus. Dan orang Herodian ini saya jelaskan sedikit, dia adalah nama kelompok bagi yang menjadi pengikut setia dinasti Herodes, yakni Herodes Agung dan keluarganya yang pada waktu itu menjadi penguasa Palestina di bawah pemerintahan Romawi. Seperti kaum Saduki, golongan Herodian adalah partai politik dan berorientasi pada kepentingan politik. Perbedaan antara keduanya, Saduki memiliki landasan religius, sedangkan Herodian tertarik hanya pada motif politis. Selain bersifat politis, kelompok ini juga terbuka terhadap Helenisasi, di mana pengaruh kebudayaan Yunani itu sangat dominan. Baik sikap hidup, budaya, dan lain sebagainya itu sangat dominan pengaruh dari luar, yaitu kebudayaan Yunani. Sikap konformitas ini atau kompromi ini juga terlihat dari sikap politik mereka mendukung Herodes Agung dari suku Edom. Karena itu di mata Yahudi pada umumnya tidak menyukai dipimpin oleh orang asing. Kaum Herodian dipandang rendah sebagai kolaborator penguasa asing. Meskipun demikian, Herodian adalah sekte Yahudi Helenistik yang disebutkan dalam PB dalam 2 kesempatan. Di Galilea, Markus 3:6, 12 ayat 13, dan di Matius tadi ayat 22 hingga 16.
ayat 22, Matius 22 ayat 16, juga Markus 8 ayat 15, dan seterusnya. Dalam setiap kasus ini mereka digabungkan dengan nama orang Farisi. Jadi mereka adalah kelompok yang juga ditentang karena mereka ditentang oleh bangsa Yahudi asli. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka bersama murid-murid itu di dalam ayat 16, mereka menyuruh murid-murid bersama orang Herodian bertanya kepadanya. Nah, saudara, pertanyaan ini yang merupakan jebakan, tapi Yesus tahu memberikan jawaban yang terbaik. Di dalam dunia ini kaum Herodian ini ada yang menyukai, yaitu kaum politis itu sendiri, mereka menyukai orang Herodian, tapi orang-orang Yahudi asli juga tidak menyukai mereka. Nah, karena orang-orang Yahudi tidak menyukai orang-orang Herodian, jadi orang Farisi ini mereka memprovokasi sehingga dapat menjebak Yesus untuk menyatakan jawaban yang mungkin pro kepada Herodian atau pro kepada orang Yahudi. Ini akan terjadi satu perseteruan di sini. Dan ada pihak-pihak yang diuntungkan di sini. Salah satunya orang Farisi akan diuntungkan kalau kelihatan Yesus pro kepada bangsa Yahudi atau berat kepada pemerintah-pemerintah yang pada waktu itu dikuasai oleh kaum Herodian, politis dan Herodes Agung pada waktu itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam politik kepentingan adalah merupakan raja mereka. Tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Dan itulah seringkali pemerintahan itu identik dengan hal-hal yang buruk. Pemerintahan itu identik dengan hal-hal yang tidak disukai. Tapi satu hal, Tuhan memberikan pencerahan bagi kita. Politik itu kadangkala menjurus kepada hal-hal yang buruk. Politik itu kadang menjurus kepada hal-hal yang asas manfaat, asas mengambil keuntungan, asas untuk mencari kekuasaan yang setinggi-tingginya. Tetapi kita harus peka dan melihat bahwa sesungguhnya sejak awal manusia diciptakan untuk berkuasa. Kejadian 1 ayat 26 hingga 27 ini tesis saya, saudara, bagaimana manajemen implementasi manajemen kepemimpinan Alkitabiah mengacu dari Kejadian 1 ayat 26 hingga 27 bahwa sesungguhnya manusia diciptakan untuk berkuasa. Tetapi kekuasaan ini menjadi salah ketika manusia jatuh di dalam dosa hamartia, bahwa kecenderungan manusia berkuasa menjurus kepada hal-hal yang negatif dan buruk. Tetapi sejak mulanya kekuasaan tidak diciptakan untuk keburukan, tapi kekuasaan diciptakan untuk kebaikan. Itu sebabnya, saudara, walau bagaimanapun juga, kekuasaan itu bukan hal yang buruk. Pemerintahan itu bukan hal yang negatif. Tetapi dosa yang mengakibatkan pemerintahan itu jatuh ke dalam hal-hal yang buruk. Saudara, mari kita melihat kesimpulan yang saya ambil dari Roma 13 ayat 1 dan 7. Ini pun kita akan baca satu persatu. Bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara, kesimpulan yang pertama bahwa pemerintah itu Tuhan izinkan berasal dari Allah. Baik itu pemerintahan yang baik maupun pemerintahan yang lalim, itu kadangkala bukanlah satu hal yang pasti akan mendatangkan hikmah di balik semuanya itu. Karena itu Tuhan izinkan. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, yang kita harus tahu bahwa menghormati pemerintahan itu adalah kewajiban bagi kita. Jika pemerintahan itu bengis, maka Tuhan punya cara. Selalu percaya bahwa Tuhan punya cara. Tapi satu hal, Tuhan izinkan pemerintahan itu ada oleh karena kehendak Allah. Dan jangan melawan pemerintah. Kalau ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang akan melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi ini penting, saudara. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Baik orang yang melawan pemerintah itu tersebut maupun pemerintah itu sendiri. Jika ia melawan ketetapan Allah, dia juga akan mendapatkan hukuman. Dan ini, saudara, poin yang kedua, bahwa sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, baru dia takut pada pemerintah. Kalau kita hidup baik, hidup benar, kenapa harus takut? Maukah kamu hidup tanpa takut pada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan memperoleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Jika pemerintah adalah hamba yang tidak bersifat untuk kebaikan kita, maka Tuhan sendiri akan dia. Tetapi jika engkau hendak berbuat
jahat, takutlah akan dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi juga karena suara hati kita. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara, bayarlah pajak, dan itulah kewajiban kita. Karena untuk mengusahakan kesejahteraan negeri ini, pemerintah tidak bekerja sendiri. Dari pajakmu itu juga akan menjadi upaya-upaya kesejahteraan kota. Titus 3 ayat 1, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Let every soul be subject into the higher powers, for there is no power but of God, the powers that we are ordained of God. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Tugas kita adalah mendoakan pemerintah agar mereka tunduk pada kedaulatan Allah dan takut akan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, usahakan kesejahteraan kota di mana kami, Tuhan, Engkau izinkan ada. Kami berdoa untuk pemerintah-pemerintah di tempat kami berada, di kabupaten kami, di kota kami, di provinsi kami, di bangsa kami. Ada pemerintah-pemerintah yang takut akan Tuhan dan yang tidak takut akan Tuhan. Semuanya Engkau izinkan ada di tengah-tengah mereka. Dan Bapa di surga, kami berdoa yang terbaik Engkau sediakan pemerintah yang takut akan Tuhan. Sebab pemerintah yang takut akan Tuhan akan menegakkan kedaulatan Tuhan di bumi seperti di surga. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk presiden terpilih, untuk bangsa Indonesia, siapapun dia, Engkau izinkan dia ada di tengah-tengah kami. Baik hal buruk, baik hal yang baik yang dia lakukan, kami rindu Tuhan, Engkau menjamah kehidupannya, supaya Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi di dalam diri presiden terpilih, bahkan wakil presiden terpilih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan desa-desa. Mereka adalah pemerintah-pemerintah. Kami harus tunduk kepada mereka, dan kami berdoa mereka pun tunduk kepada Allah. Dengan demikian, mereka sungguh-sungguh adalah pilihan Tuhan. Dan Bapa di surga, mungkin kami adalah menjadi bagian dari pemerintah. Kami berdoa, kami diberikan hikmat. Kami berdoa, kami diberikan kemampuan, kebijaksanaan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bijaksana terhadap apa yang baik dan juga berhikmat terhadap apa yang jahat. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami rindu untuk membayar kewajiban-Mu baik kepada bangsa, baik kepada negara, juga kepada pemerintah kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus, kami berdiri sebagai gereja Tuhan, jadi garam dan terang bagi pemerintah-pemerintah. Kami berdoa, dan bagi kami sebagai pemerintah, Engkau memberkati, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan atas Indonesia, kiranya berkat Tuhan atas daerah-daerah, kiranya berkat Tuhan atas seluruh penduduk negeri ini, dan kiranya kesejahteraan, rancangan damai sejahtera, hari depan penuh harapan bagi bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas. Satu jiwa, satu hari. Kiranya seluruh bumi dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.